Intelijen AS, Rusia beli roket dan peluru dari Korea Utara untuk perang di Ukraina. Informasi intelijen dari Amerika Serikat menemukan bahwa saat ini Rusia dalam proses pembelian roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk pertempuran di Ukraina. Temuan intelijen ini pertama kali dilaporkan oleh The New York Times. Seorang pejabat intelijen AS percaya Rusia mulai beralih ke Korea Utara untuk mengisi kekurangan pasokan senjata dalam perang di Ukraina karena mendapat sanksi ekspor. Laporan tersebut tidak merinci berapa banyak senjata yang ingin dibeli Rusia dari Korea Utara. Korea Utara sendiri dinilai telah berusaha untuk mempererat hubungan dengan Rusia sebagai negara yang sama-sama terisolasi. Beberapa waktu lalu Pyongyang mengisyaratkan minat untuk mengirim pekerja konstruksi agar bisa membantu membangun kembali wilayah yang diduduki Rusia di bagian timur. Pada Juli, Korea Utara menjadi satu-satunya negara selain Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk. Duta Besar Korea Utara untuk Moskow baru-baru ini bertemu dengan utusan dari dua wilayah separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas, Ukraina. Ia menyatakan optimisme tentang kerjasama di bidang migrasi tenaga kerja dengan adanya pelonggaran kontrol pembatasan pandemi di negaranya. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga bertukar surat. Mereka berdua menyerukan kerjasama komprehensif strategis dan taktis antara kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga bertukar surat. Mereka berdua menyerukan kerjasama komprehensif strategis dan taktis antara kedua negara. Selain Korea Utara, AS juga menyebut militer Rusia mendapatkan kiriman drone buatan Iran. Mohajer 6 dan Shahid series pada Agustus untuk digunakan selama pertempuran di Ukraina. Rusia disebut bakal beli roket dan peluru artileri dari Korea Utara. Rusia disebut-sebut bakal membeli pasokan persenjataan dari Korea Utara. Hal tersebut diungkap oleh intelijen Amerika Serikat. Dikutip dari The New York Times, laporan terkait hal tersebut memberikan sedikit detail apa saja yang dibeli Rusia dari Korea Utara. Di luar roket jarak pendek dan peluru artileri, Rusia diperkirakan akan mencoba membeli peralatan tambahan dari Korea Utara di masa depan. Langkah Rusia untuk pembelian persenjataan dari Korea Utara menunjukkan bahwa militer Rusia terus menderita kekurangan pasokan yang parah di Ukraina. Sebagian karena kontrol dan sanksi ekspor, kata seorang pejabat AS. Rusia telah memperdalam hubungan dengan negara-negara termasuk Korea Utara dan Iran sejak invasinya ke Ukraina. Dikutip dari Al Jazeera, hubungan tersebut mengundang kecaman dan sanksi internasional yang membuat Rusia semakin sulit untuk menjaga pasokan senjata dan peralatan militernya. AS sebelumnya mengatakan bahwa Moskow telah membeli drone dari Iran. Yang tidak ikut mengecam Rusia malah menyalahkan ekspansi NATO di Eropa Timur sebagai alat penyebab konflik. Pada bulan Juli, Ukraina memutuskan hubungan dengan Korea Utara setelah diketahui bahwa Pyongyang telah bergabung dengan Rusia dan Suriah untuk mengakui kemerdekaan dua republik yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur. Pilih berkawan dengan Timur. Akibat sanksi yang diterima Rusia dari Barat, membuat Presiden Vladimir Putin justru memilih menjalin kerjasama dengan negara-negara Timur. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, di tengah putusnya dengan negara Barat, Rusia masih berhasil menjaga stabilitas makroekonomi. Negara beruang merah itu pun mulai intens menjalin kerjasama dengan negara Timur seperti China, India, Iran, dan Korea Utara. Ketika pembatasan diperkenalkan secara artifisial di Barat, hubungan perdagangan dan ekonomi Rusia dapat dimengerti mulai lebih fokus pada Timur, kata Peskov yang berbicara pada peluncuran Forum Ekonomi Timur di Vladivostok Senin 5 September 2022. Diberitakan sebelumnya, Peskov mengatakan, sangat tidak adil untuk mengatakan bahwa kita telah beralih ke Timur sekarang. Komponen penting untuk perdagangan dan hubungan ekonomi, dialog energi, dan bidang lainnya. Peskov juga memperingatkan dunia akan mengalami turbulensi besar sebagai akibat dari tindakan tidak logis oleh negara-negara Barat. Rusia telah memutuskan pasokan energi yang selama ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara di Uni Eropa. Akibatnya harga-harga di Eropa melambung dan kebutuhan energi terancam tidak terpenuhi, membuat negara-negara tersebut mulai sekarat. Buktinya saat ini Eropa telah mengalami krisis yang luar biasa, terjadi inflasi dan terancam kedinginan saat musim dingin di beberapa bulan ke depan. Kemungkinan besar badai global besar akan dimulai. Jelas Peskov memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan TASS. Intelijen AS, Rusia beli roket dan peluru dari Korea Utara untuk perang di Ukraina.
Informasi intelijen dari Amerika Serikat menemukan bahwa saat ini Rusia dalam proses pembelian roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk pertempuran di Ukraina. Temuan intelijen ini pertama kali dilaporkan oleh The New York Times. Seorang pejabat intelijen AS percaya Rusia mulai beralih ke Korea Utara untuk mengisi kekurangan pasokan senjata dalam perang di Ukraina karena mendapat sanksi ekspor. Laporan tersebut tidak merinci berapa banyak senjata yang ingin dibeli Rusia dari Korea Utara. Korea Utara sendiri dinilai telah berusaha untuk mempererat hubungan dengan Rusia sebagai negara yang sama-sama terisolasi. Beberapa waktu lalu Pyongyang mengisyaratkan minat untuk mengirim pekerja konstruksi agar bisa membantu membangun kembali wilayah yang diduduki Rusia di bagian timur. Pada Juli, Korea Utara menjadi satu-satunya negara selain Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk. Duta Besar Korea Utara untuk Moskow baru-baru ini bertemu dengan utusan dari dua wilayah separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas, Ukraina. Ia menyatakan optimisme tentang kerjasama di bidang migrasi tenaga kerja dengan adanya pelonggaran kontrol pembatasan pandemi di negaranya. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga bertukar surat. Mereka berdua menyerukan kerjasama komprehensif strategis dan taktis antara kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga bertukar surat. Mereka berdua menyerukan kerjasama komprehensif strategis dan taktis antara kedua negara. Selain Korea Utara, AS juga menyebut militer Rusia mendapatkan kiriman drone buatan Iran. Mohajer 6 dan Shahid series pada Agustus untuk digunakan selama pertempuran di Ukraina. Rusia disebut bakal beli roket dan peluru artileri dari Korea Utara. Rusia disebut-sebut bakal membeli pasokan persenjataan dari Korea Utara. Hal tersebut diungkap oleh intelijen Amerika Serikat. Dikutip dari The New York Times, laporan terkait hal tersebut memberikan sedikit detail apa saja yang dibeli Rusia dari Korea Utara. Di luar roket jarak pendek dan peluru artileri, Rusia diperkirakan akan mencoba membeli peralatan tambahan dari Korea Utara di masa depan. Langkah Rusia untuk pembelian persenjataan dari Korea Utara menunjukkan bahwa militer Rusia terus menderita kekurangan pasokan yang parah di Ukraina. Sebagian karena kontrol dan sanksi ekspor, kata seorang pejabat AS. Rusia telah memperdalam hubungan dengan negara-negara termasuk Korea Utara dan Iran sejak invasinya ke Ukraina. Dikutip dari Al Jazeera, hubungan tersebut mengundang kecaman dan sanksi internasional yang membuat Rusia semakin sulit untuk menjaga pasokan senjata dan peralatan militernya. AS sebelumnya mengatakan bahwa Moskow telah membeli drone dari Iran. Yang tidak ikut mengecam Rusia malah menyalahkan ekspansi NATO di Eropa Timur sebagai alat penyebab konflik. Pada bulan Juli, Ukraina memutuskan hubungan dengan Korea Utara setelah diketahui bahwa Pyongyang telah bergabung dengan Rusia dan Suriah untuk mengakui kemerdekaan dua republik yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur. Pilih berkawan dengan Timur.